Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama Ibu Ilya Natasha Rovina. Kalian bisa panggil Ibu Ilya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Coba kalian lihat teman sebangku kalian hadir atau tidak ya. Kalau hadir, alhamdulillah. Jika tidak hadir dan sakit, maka kita doakan bersama-sama agar teman kalian yang sedang sakit itu bisa sehat kembali dan bisa berkumpul bersama kita lagi belajar. Nah, mari anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Diharapkan untuk berdiri ya. Alhamdulillah, kita telah selesai menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Sekarang ikuti gerakan berikut ini ya, agar belajarnya semakin semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Baik, di pembelajaran kita sebelumnya kita telah membahas tentang sehat itu penting. Nah, karena sehat itu penting, maka kita harus menjaga kesehatan kita, yaitu dengan rajin berolahraga dan mengkonsumsi asupan yang bergizi. Adapun tujuan pembelajaran dari mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan Ibu ajarkan pada hari ini, yang pertama, dengan membaca teks non-fiksi, peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran setiap paragraf dari sebuah teks bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks non-fiksi, peserta didik dapat menemukan minimal 3 informasi penting dari sebuah teks bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks non-fiksi, peserta didik dapat menyusun pokok pikiran dan informasi penting dari sebuah teks bacaan ke dalam tabel secara tepat. Yang keempat, dengan membaca teks non-fiksi, peserta didik dapat menemukan aspek apa, di mana, siapa, dan bagaimana dalam bacaan yang tepat. Dan yang terakhir, dengan membaca teks non-fiksi, peserta didik dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan dengan bacaan secara tepat. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas materi tentang ekosistem. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan tentang pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf yaitu ide atau gagasan yang mengandung informasi inti yang menjadi dasar pembentukan sebuah kesatuan bahasa seperti paragraf. Nah, kalimat utama itu terletak di dua, yaitu di awal paragraf dan juga di akhir paragraf. Coba Yuyun, apakah kamu tahu kalimat utama yang terletak di awal paragraf itu dinamakan paragraf apa ya? Ya, betul. Nah, sedangkan Hervan, coba apakah kamu tahu kalimat utama yang terletak di akhir paragraf itu dinamakan paragraf apa? Betul, jadi kalimat utama yang terletak di awal paragraf itu dinamakan paragraf deduktif ya anak-anak. Sedangkan kalimat yang terletak di akhir paragraf itu dinamakan paragraf induktif. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan beri teks bacaan, lalu kalian amati ya. Setelah itu, kalian baca secara seksama. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian tumbuhan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan.
Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tunggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, anak-anak, melalui teks bacaan yang tadi kalian telah baca, nah sekarang kalian tentukanlah pokok pikiran utama yang kalian anggap penting. Jika kalian sudah menemukan pikiran utama yang kalian anggap penting, lalu kalian menuliskannya ke dalam tabel seperti berikut ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan. Coba Afifa, Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya, ada banyak hal di dalam buku yang ia baca. Mulai dari benda hidup dan benda tak hidup, dan juga manusia, hewan, serta tumbuhan, dan semuanya saling berinteraksi di dalam suatu ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Nah, bagaimana sih cara hewan-hewan di setiap ekosistem mendapat makanannya? Iya, betul Afifah. Nah, seperti yang dikatakan Afifah tadi, yaitu rantai makanan. Rantai makanan merupakan sebuah proses makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nah, di dalam sebuah rantai makanan ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan juga ada yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, anak-anak, Ibu sekarang punya teks bacaan lagi nih. Nah, sekarang kalian amati ya. Lalu kalian baca secara seksama. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang memakan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung sering memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, dari teks bacaan yang telah kalian baca tadi, sekarang kalian tentukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan yang telah kalian baca. Jangan lupa untuk kalian selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan juga ejaan bahasa Indonesia yang benar. Setelah itu, kalian simpan pertanyaan kalian sampai kalian menemukan jawaban dari pertanyaan kalian sendiri di dalam kegiatan belajar kalian hari ini. Nah, sekarang Ibu akan tanya kepada Putri. Putri, apakah kamu tahu apa saja sih kata tanya itu? Ya, betul. Jadi, kata tanya itu ada 6 ya anak-anak. Yang pertama apa, lalu di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga yang terakhir bagaimana. Coba sekarang kalian amati teks bacaan yang berikut ini. Lalu kalian baca secara seksama. Dayu dan ikan hias.
Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, setelah kalian membaca teks bacaan tadi, Ibu akan memberikan kalian sebuah mind mapping seperti berikut ini. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan sesuai dengan yang ada di dalam peta konsep tersebut. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian penugasan. Kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 anggota dalam satu kelompok. Kemudian tugasnya adalah kalian membuat sebuah teks bacaan. Lalu dalam teks bacaan tersebut kalian tentukan pokok pikirannya. Nah, jika sudah selesai, kalian beserta kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan tugas yang telah Ibu berikan. Baik, sekarang kelompok siapa dulu yang ingin mempresentasikan? Ya, silakan Ilham beserta kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Wah, presentasinya sudah bagus. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Coba, adakah yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan Hervan. Betul Hervan. Jadi, kesimpulan pada hari ini, yang pertama, kalian telah memahami tentang pokok pikiran. Yang kedua, kalian telah dapat menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan dengan teks bacaan. Lalu yang terakhir, kalian dapat mencapai tujuan yang kalian isi di dalam peta konsep yang telah Ibu berikan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan kalian penugasan, yaitu kalian membuat cerita non-fiksi, kemudian kalian masukkan ke dalam peta konsep dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Ilham. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.